Bismillah, anak-anakku sekalian, Bu Nurul akan menjelaskan mengenai materi matematika, yaitu mengubah desimal dan persen ke dalam bentuk pecahan. Ya, Bu Nurul akan memberikan contohnya. Contohnya, jika anak-anak menemui soal dalam bentuk desimal, misalnya 0,5, maka cara mengubah persennya adalah lihat angka terakhirnya 5. Kalau angka depannya 0, maka tidak perlu ditulis ulang, langsung saja 5 per. Lihat di belakang koma ada berapa angka. Kalau di belakang koma hanya ada satu angka, maka kita tulisnya per 10. Nolnya hanya 1 mengikuti angka di belakang koma. 5 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah atas dan bawahnya, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Misalnya kita bagi 5, karena 5 habis dibagi 5 dan 10 akan ada habis juga dibagi 5. 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5, 2. Jadi 0,5 sama dengan 5 per 10 dan 1 per 2. Kemudian jika anak-anak menemui soal persen 1,3, kemudian anak-anak tinggal menulis pecahannya, angka belakang dan angka depan dan angka belakangnya anak-anak gabungkan. Jadi 13 per, lihat angka di belakangnya cuma 1, jadi per 10 ya. Bisa disederhanakan, bisa, tentunya bisa disederhanakan menjadi 13-nya kita bagi 10 ya. 1 dikalikan 10, 10, kemudian 13 dikurang 10, 3, jadi 3 per 10 ya. Itu sama saja, bisa ya, bisa seperti ini. Kemudian jika ada dua angka di belakang koma, misalnya 0,22, maka yang kalian buat pecahannya adalah kalian tinggal lihat 0, kalau 0 di depan komanya 0, maka tidak perlu ditulis, langsung 22 per, apabila ada dua angka di belakang koma, maka kalian tulisnya per 100 ya. Sama jika kalian temui 1,23, berarti kalian tulis pecahannya 123 per 100. Kemudian bisa kalian sederhanakan kembali ya. Itu kalian jadi tinggal pernya itu mengikuti berapa angka di belakang koma. Jika satu angka di belakang koma, maka kalian tulisnya per 10. Kalau dua angka di belakang koma, kalian tulisnya per 100. Mudah bukan? Kemudian apabila kalian menemui soal dalam bentuk persen, misalnya 15%, maka kalian tulisnya mudah, yaitu 15 per 100. Karena persen itu adalah per 100. Jika kalian temui soal ya berupa misalnya 73%, maka 73 per 100 ya. Mudah bukan? Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah mempelajari bagaimana mengubah desimal dan persen menjadi pecahan, maka sekarang saatnya Bu Nurul menjelaskan mengenai cara menjawab pertanyaan yang sudah Bu Nurul buat pekan lalu. Yaitu soal yang pertama, kita mulai 75% ditambah 1/5. Yang sudah menjadi pecahan adalah 1/5. 75%-nya belum menjadi pecahan, maka 75%-nya kita jadikan pecahan. Bagaimana cara menjadikan pecahannya? Ingat, kalau persen berarti dia per 100. 75 per 100 ditambah 1/5. Nah, ini mudah anak-anak, tidak perlu dikalikan silang. Karena apa? Karena 5 bisa kita kalikan dengan bilangan atau dengan angka yang hasilnya 100 ya. Yaitu ya 1/5 dikali 5 dikali 20, hasilnya 100.
Kalau bawahnya dikali 20, maka atasnya kita kalikan 20 juga. Jadi hasilnya, maaf, 1 dikali 20 yaitu 20 per 5 dikali 20, 100. Jadi 20 per 100. Nah, 1/5 ini sudah kita ubah menjadi 20 per 100. Sehingga penyebutnya sama-sama sudah 100. Sekarang kita turunkan ya. 75 per 100 ditambah, sudah tidak ditambah 1/5 lagi. Karena 1/5-nya sudah kita ubah. Kita samakan penyebutnya menjadi 20 per 100. Ditambah 20 per 100. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu diapa-apakan lagi, tidak perlu ditambah lagi. Yang ditambah hanya bagian atasnya. 75 ditambah 20 hasilnya adalah 95 per 100. Ya. Sudah selesai ya sampai di sini. 95 per 100 ini bisa selesai sampai di sini. Bisa juga kita sederhanakan dengan pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Bu Nurul akan membaginya dengan sama-sama dibagi 5 ya. Jadi 95 dibagi 5 per 100 dibagi 5 yaitu 95 dibagi 5 19 per 20 ya. Jadi boleh 95 per 100 boleh, atau 19 per 20 juga boleh, ini setelah disederhanakan. Baiklah, soal selanjutnya adalah 5,25 ditambah 25%. Nah, ini keduanya belum berubah menjadi pecahan. Mari kita ubah menjadi pecahan. Kita ubah menjadi pecahan, jika ada angkanya maka kita tulis semua angkanya. 525 per 2 angka di belakang koma, maka per 100. Kemudian ditambah 25%, itu mudah ya. Karena persen sudah pasti per 100, maka kita tinggal tulis 25 per 100 ya. 525 ditambah 25, yaitu atasnya tinggal kita tambah. 525 ditambah 25 yaitu 550 per 100 ya. Nah, karena atasnya lebih besar daripada yang bawah, maka kita sederhanakannya dengan cara membagi. Bagaimana membaginya? 550 dibagi 100 ya. Di sini kita kalikan dengan 5. 5 dikali 100 adalah 500, lebih kecil dari 550. Kemudian kita turunkan, ini 0 ya. Kemudian 5 dikurang 0, 5. 5 dikurang 5, 0, tidak perlu kita tulis. Maka kita sederhanakannya di sini 5, yang bagian atasnya kita tulis. Kemudian bagian yang bawahnya tadi kita taruh di atas, 50 per 100 ya. Kemudian 50 per 100 ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya adalah 5-nya tetap ya. 50 dan 100 itu sama-sama bisa habis dibagi 50. 50 dibagi 50, 1, dan 100 jika kita bagi 50 hasilnya 2 ya, karena 2 dikali 50 100. Jadi 5,25 ditambah 25% hasilnya adalah 50 per 100 atau 51 per 2 ya. Semoga bisa dipahami anak-anak. Kemudian kita bagian C, 8,8 dikurang 31 per 2. Nah, ini juga kita ubah menjadi pecahan. 8,8-nya kita ubah menjadi 88 per, karena satu angka di belakang koma, maka tadi per berapa? Per 10 ya, karena satu angka di belakang koma. Kemudian diperhatikan ini ditambah atau dikurang, ini adalah dikurang. Dikurang 31 per 2. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan campuran. Supaya lebih mudah kita masukkan kita jadikan pecahan biasa. 2 dikali 3, 6, ditambah 1, 7. Jadi 7 per 2 ya. 88 per 10 dikurang 7 per 2.
Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat yang bawahnya untuk menyamakan penyebutnya. Lihat yang bawahnya, ini 2 lebih kecil dari 10. 2 ini bisa kita kalikan dengan satu angka yang hasilnya 10. Ya, 7 per 2. 2 dikali 5, 2 kali 5 hasilnya 10. Jadi kita langsung bisa menyamakan penyebutnya. Kalau bawahnya dikali 5, maka atasnya kita kalikan 5 juga. Jadi 75 dikali 5 adalah 35 per 2 dikali 5 10 ya. Jadi ini sudah jadi seperti ini ya, ini caranya. 7 per 2 sudah menjadi 35 per 10. Kemudian setelah itu baru kita kurangi. Kita kurangi 88 per 10 dikurang ya 77 per 2 sudah kita ubah tadi menjadi 35 per 10 ya, 35 per 10. Karena penyebutnya sudah sama-sama 10, maka pengurangnya kita hanya mengurangi yang bagian atasnya, yaitu 88 dikurangi 35 ya. 88 dikurangi 35 adalah 88 dikurangi 35 adalah 53. 53 per 10. Nah, 53 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan. Yuk, bagaimana menyederhanakannya? Kita buat di tempat lain ya. 53 dibagi 10. 10 kita kali 5 supaya jadi 50, karena 50 di bawah 53 atau kurang dari 53. Kita kurangi ya, 3 dikurang 0, 3. Jadi kita langsung saja 5 3 per 10 ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sampai di sini paham, nanti diperhatikan lagi. Kemudian yang terakhir ya, soal yang terakhir adalah 65% dikurangi 1 per 10. Nah ya, 65% dikurangi 1 per 10. Hasilnya adalah 65% kita jadikan pecahan, yaitu 65% itu sudah pasti per 100 dikurangi 1 per 10. Nah, di sini lebih mudah. Kenapa? Karena 10 kita tinggal kalikan. Jadi untuk menyamakan penyebutnya, 10 kita kalikan bilangan atau angka yang hasilnya nanti menjadi 100 ya. Mudah ya, yaitu 10 dikali 10, 100 ya. Nanti kita buat 1 per 10 dikali 10. Kalau bawahnya dikali 10, maka atasnya juga dikali 10. Maka hasilnya adalah 10 per 100. Nah, ini penyebutnya sudah sama-sama 100. Sekarang tinggal kita turunin. 65 per 100 dikurang tadi ya, yang 1 per 10 ini sudah berubah menjadi 10 per 100. Penyebutnya sekarang sudah sama-sama 100 ya, tinggal kita kurangi ya bagian atasnya, ini sudah sama-sama per 100. Kalau sudah sama ya sudah, tidak perlu dikurangi lagi, tidak perlu ditambah lagi. Jadi disamakan saja. Tinggal 65 dikurang 10 adalah 55 per 100. Nah, 55 per 100 sampai sini sudah selesai, sudah bisa selesai, cukup ya. Tetapi anak-anak bisa sederhanakan lagi ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Karena atasnya lebih kecil daripada yang bawah, maka kita sama-sama bagi dengan pembagi yang sama ya. Sama-sama bagi dengan pembagi yang sama. Di sini Bu Nurul mau sama-sama dibagi 5 ya. Sama-sama dibagi 5 ya. Coba diperhatikan, 55 dibagi 5 per 100
dibagi 5. Hasilnya adalah 11 per 20. Maaf, ini kertasnya agak bergerak. Nah, 11 per 20 ya. Jadi hasilnya dari 65% dikurangi 1 per 10 yaitu 55 per 100 atau 11 per 20. Baiklah anak-anak, video ini bisa anak-anak ulang kembali untuk memperhatikan caranya, dan jika ada yang salah bisa anak-anak perbaiki di buku tulis masing-masing ya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.